أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang Allah janjikan segalanya, berikan segalanya, pahalanya yang melimpah ruah, yang Allah langsung bayar kontan, yang Allah langsung menunaikannya. Ya, semoga di bulan ini ibadah saum kita yang telah kita lalui Allah terima dengan segala amal ibadahnya yang telah kita laksanakan. Ya, yang pertama tentunya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa sampai hari ini kita masih bisa bertemu. Allah berikan kenikmatan, salah satunya nikmat di bulan Ramadan ini bertemu kembali. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat yang selalu kita nantikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kisah atau tema kisah sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yang pada kesempatan kali ini salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan keahlian di bidang militer, kalau bahasa sekarang ya, keahlian di bidang perang, taktik perang. Mungkin anak-anak sekalian yang sudah tahu siapa namanya? Ya, betul, Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ini oleh Rasulullah diberikan julukan khusus, ya, yaitu Saifullah al-Maslul. Artinya apa? Itu pedang Allah yang selalu termulus. Sebelum sampai ke sana,
tentunya kita ingin tahu kisahnya seperti apa sampai Khalid bin Walid ini menjadi sahabat Rasulullah. Ya. Khalid bin Walid ini hidup di masa Rasulullah Muhammad SAW sampai di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Yo, anak-anakku, kita awali dulu dengan silsilah keluarga. Nah, siapa Khalid bin Walid ini? Dari silsilah keluarga, nantinya kita akan Khalid bin Walid ini akan sambung dengan asabnya Rasulullah. Ya. Nama lengkap Khalid ini adalah Khalid bin Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqdah bin Murrah. Nah, di Murrah ini nasabnya nyambung ke Rasulullah. Kemudian ayahnya siapa? Ayahnya bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Bundanya siapa ibundanya? Nah, ibundanya bernama Lubabah As-Sughra binti Al-Harith dari Bani Hilal bin Amir. Khalid bin Walid ini hidup di Bani Makhzum, ya, keturunan Bani Makhzum, yaitu salah satu bani yang terpandang di suku Quraisy. Jadi termasuk orang terpandang keluarganya Khalid bin Walid ini. Nah, Khalid bin Walid ini juga mempunyai saudara-saudara yang lebih awal masuk Islam. Nah, saudara-saudaranya yang lebih awal masuk Islam. Di antaranya adalah Imarah bin Al-Walid, Hisham bin Al-Walid, kemudian ada Al-Walid bin Al-Walid. Yang terakhir ada Fatimah binti Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, kemudian kalau ayahnya meninggalnya itu masih dalam kesesatan. Jadi ayahnya Khalid bin Walid ini meninggal dalam keadaan sesat karena sangat membenci Islam, sangat mengolok-olok Islam. Kemudian ibundanya Khalid bin Walid ini meninggal sudah dalam keadaan masuk Islam dan dalam keadaan muslimah. Nah, kemudian, Khalid bin Walid sendiri adalah paman Umar bin Khattab. Ya, paman Umar bin Khattab. Sewaktu kecil, semasa kanak-kanak, Khalid bin Walid ini pernah bergulat dengan Umar bin Khattab. Dan Khalid mampu mengalahkannya. Nah, dari keduanya secara postur tubuh, badannya sama, ya. Wajahnya mereka dua tampak mirip. Gitu. Nah, kemudian gimana sebelum Khalid bin Walid ini masuk Islam? Nah, tentunya kita ingin tahu. Nah, Khalid bin Walid ini sebelum masuk Islam adalah termasuk orang yang sangat cerdas, ya, pandai sekali, pandai menunggang kuda, kemudian pandai taktik perang, gitu kan. Nah, sebelum masuk Islam peperangan apa yang pertama kali diikuti? Nah, Khalid ini mengikuti pertempuran di perang Uhud dan perang Khandaq. Dia selalu di urutan barisan pertama. Nah, itu apalagi setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab ini masuk Islam. Kebencian terhadap Islam itu terus menerus semakin memuncak, terutama didukung oleh suku Quraisy yang sepeninggal ayahnya Khalid bin Walid ini Khalid diminta untuk menjadi pimpinan, ya, menjadi garda terdepan untuk memerangi kaum muslimin. Ya, perayaannya seperti apa ketika Khalid bin Walid ini sebelum masuk Islam? Dia dia memiliki ciri prajurit yang kasar dan kejam. Kemudian cinta kekuasaan. Nah, kita mundur sejenak ke masa kenapa Khalid bin Walid ini sangat mahir di dunia militer, dunia ketentaraan, pandai perang. Ya, kita awali dari masa kanak-kanaknya, masa anak-anaknya. Khalid bin Walid ini mempelajari semua hal yang dipelajari anak-anak seusianya. Jadi seusianya belajar persiapan perang seperti apa? Menunggang kuda, kemudian kepemimpinan, leadership. Nah, ini kalau teman-teman yang di kelas
Mungkin aja jadi ketua kelas, nah seperti itu ya. Jadi leadership dan macam-macam. Kemudian Khalid ini tumbuh di lingkungan yang memang Bani Makhzum ini adalah bani yang terpandang, dia masyarakat yang sangat dihormati. Kemudian keluarganya juga keluarga yang makmur atau kaya raya. Menginjak usia remaja, Khalid bin Walid ini karakternya semakin terlihat, semakin menonjol karena dia saat didukung oleh ayahnya yang pimpinan Bani, orang yang sangat populer di Bani Makhzum. Kemudian mencapai usia dewasa, semakin terlihat lagi karakternya Khalidnya. Nah, di usia dewasa ini Khalid sudah mulai memasuki banyak pertempuran. Ya, pertempuran itu pertempuran melawan orang-orang Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah. Nah, akhirnya karena dengan tempaan dari mulai kecil semakin sampai dewasa, kelihatanlah keahlian Khalid bin Walid dalam dunia militer, dunia perang. Nah, selanjutnya, gimana caranya? Gimana Allah menjalankan memberikan hidayah kepada Khalid bin Walid masuk Islam? Nah, apakah dengan paksaan? Ternyata tidak. Khalid bin Walid ini punya karakter cerdas, berakal, pandai dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW sendiri hanya memberikan pesan kepada melalui saudaranya, yaitu Al-Walid bin Al-Walid, ya, bahwa alangkah baiknya, alangkah senangnya ketika Khalid bin Walid itu berperang dalam barisan kaum muslimin. Nah, pesan tersebut akhirnya disampaikan oleh saudaranya Walid bin Al-Walid bin Al-Walid melalui surat. Dengan surat tersebut, Khalid bin Walid akhirnya mulai berpikir dengan akal sehatnya untuk kenapa ya ketika saya selalu berperang menghadapi Muhammad, selalu kekalahan yang terjadi, Muhammad dan kaum muslimin selalu menang. Akhirnya dengan banyak pikiran, dengan dipikir, akhirnya dia memberanikan diri untuk menemui Rasulullah, ya. Nah, untuk karena kepikiran tersebut, akhirnya Khalid bin Walid dia menyampaikan unek-uneknya, bahasa sekarang ya, itu kepada yang pertama siapa coba? Kepada Sofwan bin Umayyah. Nah, wahai Sofwan, saya ingin masuk Islam, gitu kan, intinya begitu. Nah, dia ingin mengajak Sofwan bin Umayyah, tapi apakah mau? Ternyata tidak, ditolak mentah-mentah oleh Sofwan bin Umayyah. Kenapa alasannya? Karena ketika perang Badar, ya perang besar pertama itu, keluarga Sofwan bin Umayyah Quraisy kalah, termasuk keluarga Sofwan bin Umayyah ini terbunuh. Khalid pun mau memaklumi alasan tersebut. Akhirnya kemudian dia menemui lagi kerabatnya yang lain, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid ini menyampaikan lagi pikirannya, keinginannya untuk masuk Islam. Dan akhirnya apakah Ikrimah mau? Ikrimah bin Abu Jahal mau mengikuti masuk Islam seperti keinginan Khalid bin Walid? Ternyata ditolak juga dengan alasan yang sama. Akhirnya karena sudah 2 kali ditolak, Khalid bin Walid berniat berangkat sendiri menemui Rasulullah. Nah, ketika akan persiapan perbekalan, ya, dia ketemu dengan seorang sahabatnya yang bernama Utsman bin Talhah. Ya, dengan tanpa ada harapan pun, Khalid bin Walid menyampaikan keinginan tersebut. Ya Utsman, saya ingin melalui Rasulullah untuk masuk Islam. Ternyata di luar dugaan, Utsman bin Talhah pun mempunyai keinginan sama untuk masuk Islam.
Akhirnya Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha berangkat untuk menemui Rasulullah. Nah, di perjalanan ketemu lagi dengan Amr bin As, ya, yang punya keinginan sama untuk masuk Islam. Akhirnya dengan bertiga, Khalid bin Walid, Utsman bin Talha, kemudian Amr bin As menemui Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah menunggu. Jadi Rasulullah sudah tahu bahwa akan kedatangan Khalid bin Walid, kemudian Utsman bin Talha dan Amr bin As. Rasulullah sangat gembira sekali dengan kedatangan Khalid bin Walid dan dua sahabatnya. Nah, setelah sampai tempat Rasulullah menunggu, kemudian Khalid bin Walid dipersilakan terlebih dahulu untuk berbaiat, mengucapkan syahadat kepada Rasulullah. Nah, kemudian kemudian yang berdua, tinggal dua lagi, Utsman bin Talha dan Amr bin As, selanjutnya diberikan giliran untuk berbaiat kepada Rasulullah dan mengucapkan syahadat. Namun Khalid bin Walid setelah bersyahadat ini ada hal yang masih mengganjal, yang kemudian diutarakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dulu adalah orang yang banyak berbuat dosa. Apakah mohon ampunkan kepada Allah? Apa kata Rasulullah? Wahai Khalid, setelah engkau masuk Islam, segala hal yang telah kamu lakukan di masa lalu akan terhapuskan. Ya, setelah Khalid bin Walid masuk Islam, kemudian itulah berbagai peperangan untuk melawan kaum Quraisy. Nah, ketika peperangan melawan kaum Quraisy ini, apa yang diniatkan oleh Khalid bin Walid saat sana adalah syahid. Tapi Allah takdirkan sampai banyak peperangan, Allah takdirkan Khalid bin Walid ini tidak mati syahid. Ya, sampai akhirnya Khalid bin Walid ini sakit, ya, kemudian meninggal di usia sakitnya cukup lama ya teman-teman. Jadi sampai Pak Khalid jatuh sakit pada usia 58 tahun. Kemudian di tempat pembaringannya sampai akhirnya beliau meninggal. Nah, itulah sekelumit tentang kisah Khalid bin Walid. Ya, jadi ketika menjadi seorang yang hebat itu perlu banyak latihan, proses yang panjang seperti yang dicontohkan oleh Khalid bin Walid. Nah, ada namanya karomah atau kelebihan ya yang diberikan Allah kepada Khalid bin Walid. Salah satunya adalah di masa itu Khalid bin Walid kalau di kisahnya ada untuk disuguhi sama orang-orang asing ini, ketemu orang asing di suatu tempat disuguhi racun yang sangat mematikan. Jadi ketika minum racun tersebut yang didapat hanyalah satu, kematian. Namun Khalid bin Walid dengan beraninya, dengan yakinnya kemudian mengambil minuman beracun tersebut dengan berdoa memohon kepada Allah. Minuman yang berisi racun mematikan itu diminum. Dengan izin Allah, Khalid bin Walid tetap segar. Ya, itu kisah dari Khalid bin Walid. Semoga kita semuanya, teman-teman sekalian, bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.